Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rizaldi Al-Fauzi. Drop it. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi baik di kelas maupun di kampus. Sebelum masuk pada pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video dari saya. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi. Tips yang pertama yaitu membuat kelompok belajar. Dengan adanya kelompok belajar, kita menjadi lebih terbantukan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari dosen. Selain itu juga, jika ada materi yang tidak kita mengerti, maka kita bisa sharing kepada teman-teman kelompok belajar mengenai materi tersebut, sehingga kita mendapat penjelasan tambahan dari teman-teman kelompok belajar. Tips yang kedua yaitu usahakan hadir 100% di kelas. Kenapa harus hadir 100% di kelas? Karena teman-teman sudah tahu bahwa di setiap pertemuan pertama pada mata kuliah terdapat kontrak kuliah yang dibuat oleh dosen. Nah, setiap dosen menentukan persentase setiap poin-poin yang akan dinilai pada saat proses perkuliahan. Pada poin pertama merupakan poin yang paling besar yang telah ditentukan oleh dosen dan ditawarkan kepada mahasiswa, yaitu absensi kehadiran. Jadi teman-teman usahakan untuk hadir 100% di kelas. Karena di dalam absensi kehadiran, yang dimaksud dengan hadir yaitu ketika kita hadir di dalam kelas dan mengikuti proses perkuliahan. Tips yang ketiga yaitu memiliki akhlak yang baik. Nah, sebagai seorang mahasiswa, alangkah baiknya kita memiliki akhlak yang terpuji dan sopan ketika bertemu dengan dosen baik di dalam kelas maupun juga bertemu di luar kelas. Karena ketika kita memiliki akhlak yang baik kepada dosen dan teman-teman yang lain, maka itu merupakan satu bentuk nilai plus yang diberikan dosen kepada kita sebagai seorang mahasiswa. Tips yang keempat yaitu mengambil peranan di kelas. Peranan yang saya maksud di sini yaitu mengambil peran sebagai ketua tingkat, sekretaris, bendahara maupun juga posisi-posisi lainnya yang dapat berhubungan langsung dengan dosen. Sombong amat. Nah, usahakan kita mengambil peran-peran tersebut. Tapi jika kita tidak bisa menjadi seorang ketua tingkat, sekretaris maupun bendahara, usahakan kita menjadi orang-orang yang selalu menawarkan diri. Ketika teman-teman di kelas ingin menghubungi dosen-dosen yang belum masuk pada jamnya, ataupun juga untuk mengingatkan dosen-dosen mengenai jam mengajarnya. Tips yang kelima yaitu aktif di dalam kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan di tips nomor 2, bahwa di dalam kontrak kuliah terdapat poin-poin yang menjadi penilaian dari dosen kepada mahasiswa, yaitu absensi kehadiran, mid, final, dan tugas. Nah, pada absensi kehadiran tersebut, bukan hanya kehadiran kita yang dinilai, tetapi juga keaktifan kita dalam proses perkuliahan. Apakah kita aktif dalam diskusi? Apakah kita aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa? Nah, itu semua yang menjadi penilaian di dalam kelas. Jadi usahakan teman-teman untuk aktif di dalam kelas. Contohnya yaitu jika ada diskusi, sesi tanya jawab dibuka, maka usahakan kita berpartisipasi di dalam diskusi tersebut, baik untuk menanyakan suatu hal ataupun juga menambahkan jawaban dari pemateri. Selain itu, di luar diskusi, jika kita belum memahami penjelasan dari dosen, alangkah baiknya teman-teman untuk menanyakan langsung kepada dosen di dalam kelas, karena itu menjadi suatu nilai plus dari dosen kepada mahasiswa. Tips yang keenam yaitu jangan menunda tugas. Nah, teman-teman di sini masih banyak yang membiasakan diri untuk melakukan program SKS atau sistem kebut semalam. Nah, alangkah baiknya teman-teman telah mengerjakan tugasnya jauh-jauh hari sebelum batas pengumpulan tugas yang telah ditentukan oleh dosen. Karena kenapa? Karena apabila kita melakukan program SKS tersebut, maka bisa jadi kita akan mengalami pusing, letih, capek, dan yang lainnya. Olehnya itu, saran saya kerjakan jauh-jauh hari sebelum batas pengumpulan tersebut. Tips yang ketujuh yaitu rajin ikut kegiatan. Nah, kegiatannya di sini ada banyak, baik itu kegiatan lomba maupun juga kegiatan seminar yang diadakan oleh organisasi-organisasi ataukah sebuah komunitas. Dengan ikutnya teman-teman di dalam kegiatan tersebut, maka di akhir kegiatan teman-teman akan mendapatkan sebuah sertifikat yang langsung diberikan dari panitia kepada teman-teman.
Nah, fungsi dari sertifikat tersebut yaitu untuk menunjang prestasi akademik teman-teman yang ada di kelas. Sehingga alangkah pentingnya kalau teman-teman berpartisipasi untuk ikut kegiatan-kegiatan baik lomba-lomba yang diadakan oleh sebuah komunitas ataupun juga seminar-seminar. Karena selain kita mendapatkan sertifikat tersebut, juga tentunya kita mendapatkan pengalaman, pengetahuan, serta teman baru. Tips yang ke-8 yaitu seimbangkan waktu kuliah dan organisasi. Karena kenapa? Ada banyak teman-teman yang lebih banyak menghabiskan waktunya di organisasinya, sedangkan untuk perkuliahannya dia terlantarkan. Percuma dong kita bayar uang kuliah, tapi perkuliahan kita terlantarkan. Nah, untuk menjadi mahasiswa berprestasi, alangkah baiknya kita pandai-pandai untuk menyeimbangkan waktu kuliah kita dengan waktu organisasi kita. Memasuki dunia organisasi juga tidak ada salahnya, selama kita mampu mengatur waktu kita. Dan melalui organisasi, kita juga mendapat pengetahuan dan pengalaman baru yang tidak kita temukan di dalam kelas. Minimal kita ikut bergabung di organisasi program studi yang biasa kita kenal dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi. Tips yang ke-9 yaitu dekat dengan kakak tingkat. Kenapa kita harus dekat dengan kakak tingkat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kakak tingkat kita telah memiliki berbagai macam pengalaman di dalam kampus, sehingga pastinya mereka sudah mengetahui metode pembelajaran yang seperti apa yang digunakan oleh dosen yang satu dengan dosen yang lainnya. Kita bisa menanyakan kepada kakak tingkat kita apabila ada materi-materi atau tugas-tugas yang belum kita pahami, dan kita bisa konsultasi kepada kakak-kakak tingkat kita. Olehnya itu, jangan memusuhi kakak tingkatnya, tapi dekati kakak tingkatnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Tips yang ke-10 yaitu selalu memberikan support kepada orang lain dan jangan lupa buat mereka bahagia. Kenapa kita harus membuat mereka bahagia dan memberikan mereka support? Karena dengan memberikan mereka support, maka suatu saat mereka pun juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Selain itu, ketika kita membuat mereka bahagia, maka yakin dan percaya mereka pun juga pasti akan mendoakan kita. Baik teman-teman, itulah tadi tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi. Sebelum menutup video ini, saya memiliki satu pesan kepada teman-teman semua. Jadilah mahasiswa yang optimis, bukan yang pesimis. Jadilah sang aktivis, bukan sang apatis. Jika ada yang kurang, silakan ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Saya Rizal Alfauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.